Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dari Inspiration. Kali ini Azra sudah mencapai episode kedua. Kali ini Azra bakal ngebahas tuntas mengenai salah satu cabang lomba yang berkaitan dengan jurusanku, akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan lombanya yaitu Marketing Competition. Nah, di episode kali ini Azra beruntung banget mendapatkan salah satu narasumber yang pernah experience juga di lomba marketing competition yang bergengsi, dan Azra pengen ngejelasin lagi secara singkat Inspiration ini apa sih. Jadi secara simple, Inspiration itu wadah sharing-sharing insight, dan Azra tuh pengennya obrolan Azra dengan orang lain itu nggak cuma bermanfaat buat Azra sendiri, tapi bisa buat teman-teman. Siapa tahu yang nonton konten ini adalah adik tingkat atau teman-teman yang kayak pengen coba lomba nih, tapi nggak ada referensi. Nah, mungkin video ini one day bisa membantu kalian. Nah, kalau Azra sendiri, saat ini bulan Mei ya, Azra masih duduk di semester 2 akuntansi IUP UGM, dan kali ini kita akan memperkenalkan pemateri kita, yaitu Kak Fabian. Kepada Kak Fabian, dipersilakan mengenalkan diri. Oke, jadi halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fabian Hafiz Kurniawardana, biasa dipanggil Fabian. Sekarang aku duduk di semester 4 di program studi ilmu ekonomi FEB UGM. Aku sendiri angkatan 2019 dan asalku dari Malang. Oke. Nah, aku mau nanya-nanya dulu nih, Kak. Kakak apa kabar nih? Karena sekarang masih liburan, kondisi akademik Kakak tuh gimana? Organisasi yang ikutin tuh sibuk nggak sih? Dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih sejauh ini maksudnya dari kondisi ya. Yang pertama habis lebaran gitu. Yang pertama aku mungkin bisa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dulu untuk semua. Kemudian dari sisi akademik sendiri cukup lumayan recharge karena memang semester 4 setelah UTS kan enggak sih, semester 4 itu memang agak susah gitu. Terus setelah ada libur 2 minggu di sini kayak bisa review-review materi, bisa nyatet-nyatet yang kemarin belum sempat aku catat gitu ya. Terus bisa cicil-cicil final project juga, dan itu cukup membantu sih kondisinya di tengah liburan ini, cukup membantu kondisinya di tengah banyaknya final project itu. Terus untuk dari sisi organisasi sendiri, aku sendiri saat ini untuk di FEB aku lagi aktif di BEM FEB UGM. Aku dari Departemen Media dan Informasi, aku staf di sana. Saat ini masih mengerjakan satu project untuk majalahnya BEM FEB UGM, yaitu majalah Value, yang insya Allah akan rilis nanti di bulan Agustus. Dan untuk yang kedua, aku juga aktif di Forum Studi dan Diskusi Ekonomi UGM. Di tahun ketiga aku di FSDA ini, aku dipercaya untuk jadi steering committee, di mana kemarin sudah berdiskusi dengan banyak dosen, berdiskusi dengan banyak teman-teman untuk menentukan tema apa yang sekiranya bisa diangkat untuk di FSDA UGM pada tahun ini. Gitu. Oke, siap. Makasih Kak atas self introduction-nya. Kita bisa tahu ya Kak Fabian tuh imbang gitu ya, akademik dan akademiknya, dan bisa jadi salah satu contoh buat kita ya teman-teman. Jadi kalau kuliah itu nggak semata-mata ngejar akademik aja, tapi banyak hal yang kita bisa explore gitu. Nah, kita langsung mulai aja ke sesi sharing session-nya. Nah, Kakak kan pernah experience sama marketing nih. Kira-kira untuk mencari lomba itu harus sesuai passion kita nggak sih, atau harus sesuai jurusan kita? Dan menurut Kakak nih sekarang, passion Kakak tuh apa sih? Sebenarnya kalau di kasusnya mahasiswa ya, sebenarnya kalau kita tahun pertama jadi mahasiswa, ketika ada kompetisi atau apapun itu, coba dulu, bukan sebanyak mungkin yang kita bisa, tapi kita lihat kemampuan kita, mampunya berapa, nanti kita coba tuh satu-satu pelan-pelan. Nah, karena memang terkadang ada asumsi ya, maksudnya di pikiran kita, ah, diriku nggak cocok nih buat bidang ini, diriku nggak cocok buat bidang ini, cocoknya di bidang itu. Tapi ternyata setelah dijalani lebih cocok di bidang yang tadinya kita kurang serak sama itu. Nah, oleh karena itu menurutku sebenarnya untuk mencari kompetisi yang tepat itu sebenarnya
bisa dimulai dari kita coba-coba dulu apa aja yang sekiranya bisa kita ikuti. Nanti ketika sudah tahu environment-nya, sudah tahu kasusnya seperti apa, sudah tahu apa yang harus dijawab dalam kompetisi itu, nanti kita akan cari zona nyaman kita sebenarnya di mana sih. Ketika udah nyaman menjalani sesuatu, udah tahu apa yang harus kita tuju, nanti insya Allah lah bisa dapat essence dari kompetisi itu, dan kita tahu bidang mana yang akan seharusnya kita tekuni gitu. Jadi dicoba-coba dulu aja, nanti kalau udah tahu semua environment-nya, kita bisa memilih satu yang cocok untuk kita. Dan itu cara menemukan passion. Karena dari situ kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita di mana. Oke, berarti kalau sekarang tuh passion kakak tuh lebih ke wirausaha atau lebih kayak sering fokus untuk belajar kepenulisan atau gimana? Sebenarnya untuk aku sendiri fokusnya itu ke public speaking sama penulisan ya, karena untuk marketing sendiri marketing itu menurutku pribadi teorinya cukup menantang, tapi di satu sisi kita tidak bisa apply ke seluruh market yang ada gitu, karena memang conditional kan, kita nggak bisa predik yang tepat gitu, karena memang kadang ada missing kurang tepat untuk dijalankan pada suatu environment, jadinya takutnya missing. Aku dari situ kayak bukan kurang memperhatikan marketing ya, aku banyak belajar dari marketing, cuma passionku belum di situ, jadi aku sambil belajar aja sih istilahnya gitu. Oke. Karena teman-teman banyak yang nanya nih dari angkatan maba atau mungkin teman-teman sangkatan kakak, kalau untuk nyari lomba itu referensinya lewat apa sih? Oh, banyak referensi lomba itu, banyak, benar-benar banyak. Biasanya kalau di sekarang mungkin Instagram ya, dari Instagram, dari biasanya ada institusi-institusi yang menggelar atau perusahaan-perusahaan yang menggelar. Terus juga banyak lomba-lomba mahasiswa yang diadakan sama organisasi mahasiswa universitas lain atau mungkin fakultas lain. Itu kan juga banyak biasanya kalau lewat Instagram. Terus juga mungkin kalau selain di Instagram, kalau di FEB UGM biasanya kasusnya mahasiswa biasanya dapat email tuh. Ada kompetisi apa aja nih yang lagi diadakan oleh pihak mana gitu, dapat email. Khususnya biasanya untuk kompetisi-kompetisi besar ya. Biasanya dapat email, terus kita dari situ bisa tahu kompetisi-kompetisi apa aja yang lagi digelar sama pihak luar gitu. Oke, kalau kakak sendiri kenapa sih tiba-tiba tertarik buat ikut lomba marketing ini, dan kalau boleh tahu institusi apa sih yang ada di lomba marketing ini? Jadi awalnya bukan tertarik ya sebenarnya, waktu itu kan tahun pertama ya, semester 2. Waktu itu semester 2 kan awal-awal corona itu kan. Sebenarnya sebelum corona itu aku sama temanku 2 ini udah merencanakan untuk ikut lomba yang pertama. Sebenarnya yang lomba marketing ini lomba yang kedua, lomba yang pertama. Nah, lomba yang pertama ini business case. Nah, yang lomba pertama business case ini itu nggak lolos sampai babak yang selanjutnya, karena memang waktu pertama kali lomba ya, belum tahu apa-apa, tiba-tiba ikut, tiba-tiba dikasih case yang banyak berlembar-lembar dan harus menjawab sesuai dengan teori yang ada, itu kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan itu waktu itu ya lomba pertama itu levelnya nasional. Waktu itu ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh Iya, ya? Kak. Ya. yang pertama itu waktu itu ada dari Sasa Sasa Bubu Masak, itu kali apa? Dia bekerja sama PPM Business School. Dia menggelar satu kompetisi bisnis case gitu. Terus aku sama teman-temanku ini ikut itu, dan kemudian nggak lolos gitu. Nah, setelah ini nggak lolos, tiba-tiba ada nih satu yang levelnya nggak setinggi Sasa, dia cuma regional Jawa Tengah Jogja. Dan waktu itu yang menggelar adalah dari PT Nutrifood Indonesia, dari Lokalate, khususnya dari Lokalate, karena waktu itu Lokalate mengeluarkan produk baru dan mereka mencari cara bagaimana si produk barunya ini bisa diterima masyarakat dengan baik gitu.
Dan karena waktu itu juga biaya pendaftarannya gratis juga ya, kita jadi kayak nothing tulus gitu loh, daftar aja gitu kan, coba itu. Jadi akhirnya coba-coba aja sih sebenarnya, nggak ada yang membuat tertarik gitu sih. Karena aku dan teman-temanku bertiga suka yang dadakan coba-coba gitu. Oke, berarti lumayan dong kalau misalnya yang handle event ini dari Nutrifood, berarti lembaga yang kompatibel gitu, maksudnya yang valid dan sesuai dengan bisnis si Nutrifood juga kan. Nah, menurut Iya, kakak sendiri, benar. kalau lomba marketing itu kita bakal ngapain aja dan gimana teknisnya? Apakah ada babak penyisihannya atau tiba-tiba langsung final presentasi atau gimana kak? Sebenarnya kalau ini dari lomba marketing dulu ya. Biasanya kalau lomba marketing itu pola yang aku dapat ambil itu biasanya seperti ini. Ada suatu firm, dia mengeluarkan sebuah produk, produknya bisa produk lama, bisa produk baru. Tapi produknya ini punya challenge, dia susah untuk masuk ke masyarakat. Nah, di sini nanti gimana caranya para peserta ini memformulasikan satu program, satu campaign atau satu apapun itu yang bisa melariskan produk ini. Nah, caranya biasanya kita lihat dari si produk ini nyasarnya ke segmen pasar apa gitu. Mungkin ada pasar profesional, ada mungkin ada pasar anak remaja, ada pasar anak-anak dan lain sebagainya, itu nanti tergantung dari produknya itu sendiri. Nah, untuk teknisnya biasanya ini tiap institusi yang menyelenggarakan tuh beda-beda. Ada yang misalnya setelah kita daftar dikasih case terus kita jawab dalam bentuk paper. Ada juga yang setelah kita daftar langsung dikasih case dan kita suruh langsung bikin presentasi dan kita mempresentasikan pada jadwal yang telah ditentukan gitu. Jadi itu kalau teknis tergantung institusi ya. Oke, kalau kakak sendiri tiba-tiba langsung penyisihan gitu atau ada finalnya? Kalau di local latte marketing competition kemarin, jadi kita ada berapa ya? 20-an ya 20-an tim dari universitas seluruh Jawa Tengah DIY. Nah, dari situ dari 20 tim itu kita waktu itu diminta untuk memformulasikan media promosi yang tepat untuk lokal latte. Salah satu produk barunya lokal latte yaitu produk lokal latte Kawista dan kopi alpukat kalau nggak salah. Nah, dari situ kita tim ber-20 ini semua sama-sama bikin presentasi, terus kita presentasikan di jadwal yang telah ditentukan. Nah, setelah kita presentasi yang untuk marketingnya produk dari lokal latte ini, beberapa waktu kemudian diumumkan untuk yang lolos ke babak selanjutnya. Nah, yang lolos ke babak selanjutnya ini kalau nggak salah ada 10 tim. Nah, di mana 10 tim ini nanti kasusnya beda lagi. Dia 10 tim ini, kalau waktu itu aku dikasih case untuk terjun ke lapangan beneran. Terjun ke lapangan beneran, jadi lokal latte ini udah bekerja sama beberapa, kalau di Jogja ada Burjo, kalau di Semarang, Jawa Tengah ada Warmindo gitu ya. Nah, itu mereka udah bekerja sama warung-warung ini untuk menjual produk lokal latte mereka. Nah, di sana mereka mendapatkan tantangan karena cukup stagnan gitu loh, kondisi jual belinya cukup stagnan, apalagi waktu itu ditambah awal pandemi kan, mahasiswa udah pulang semua karena memang market dari warung-warung ini mostly kan memang mahasiswa gitu. Jadi di situ kita diminta untuk memformulasikan salah satu media yang tepat, gimana caranya. Yang pertama, gimana caranya lokal latte ini bisa berkembang, demand-nya bisa berkembang. Yang kedua, gimana caranya si burjo ini atau si warung-warung ini juga bisa bisa berkembang juga. Nah, dari situ kita diminta datang ke warungnya langsung, kita ngobrol banyak sama pemilik warungnya, challenge-nya apa, terus keuntungannya dari warung ini berapa dan lain sebagainya gitu.
dari situ kita bisa tahu, oh ternyata warung ini gini. Nah, terus nanti setelah kita ngomong-ngomong sama si owner dari warung-warung itu, kita buat presentasinya. Warung ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Terus nanti untuk produk lokal latte yang di warung ini kita bisa formulasikan dengan bentuk promosi yang seperti ini dan seperti itu. Itu nanti dijadikan satu presentasi. Kemudian waktu itu presentasi itu tidak dipresentasikan secara langsung, kita cuma kirim PowerPoint-nya ke pihak Nutrifood-nya, kemudian selang beberapa hari mendapatkan pengumuman juara itu. Oke. Berarti kita bisa bilang ya Kak, kalau lomba ini tuh aplikatif, jadi benar-benar nyari case yang ada secara nyata, terus kita juga lending hand buat ngebantu mereka ya? Iya, khususnya karena memang salah satu tujuannya dari PT Nutrifood sendiri ada yang menyatakan bahwa mereka juga ingin mengembangkan UMKM di Indonesia gitu kan. Karena memang kita tahu UMKM di Indonesia kan salah satu penyumbang GDP terbesar ya, bisa sampai 7% dari GDP itu dari UMKM sendiri kan. Nah, oleh karena itu mereka bertekad untuk membantu UMKM itu sendiri. Kalau dari lomba yang Kakak ikutin ini, setelah Kakak nemu solusinya, Kakak langsung nge-floor ke UMKM yang Kakak targetin kan ya? Terus apakah nanti itu progresnya akan dilihat terus atau abis lomba ya udah bye gitu, udah cut buat kayak di follow up gitu, udah nggak di follow up lagi setelah lomba? Untuk di kompetisi ini kita sudah berkonsultasi sama owner burjonya. Tapi setelah kita aplikasikan, sebenarnya yang kita presentasikan ini tidak wajib untuk diaplikasikan ke burjonya. Tapi alhamdulillah karena waktu itu aku cukup intens ngomong dengan owner burjonya, ide-ide dari kelompok kami itu diaplikasikan secara real di burjo itu. Jadi alhamdulillah waktu itu direalisasikan untuk paket kita waktu itu merencanakan untuk mengadakan paket bundling Indomie sama lokal latte dan itu benar-benar diaplikasikan di burjo itu. Jadi sebenarnya nggak masuk komponen penilaian, karena yang masuk komponen penilaian hanya rencana-rencananya aja, tapi alhamdulillah waktu itu bisa direalisasikan gitu. Ngomong-ngomong Kak, kalau untuk insentif sendiri, itu insentifnya buat Kakak aja sebagai pemenang lomba atau ada insentif tersendiri buat bantuin UMKM? Insentif waktu itu sebenarnya karena memang mereka udah bekerja sama lama ya, itu warungnya benar-benar udah yang 2 tahun, 3 tahun udah bekerja sama Nutrifood gitu. Karena produk yang dijual nggak cuma lokal latte aja, banyak produk Nutrifood lain. Jadi waktu itu insentifnya memang untuk kami aja sebagai pemenang lomba gitu. Karena memang mereka pun juga istilahnya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Nutrifood-nya sehingga mungkin sudah ada insentif tersendiri yang sudah diberikan oleh pihak Nutrifood-nya kepada warung-warung itu sih. Next, ketika Kak dinobatkan nih sebagai juara lomba gitu Kak, gimana sih perasaannya Kak? Apakah Kak unexpected atau kayak ngerasa, oh ini udah sesuai dengan hard work kita gitu? Sebenarnya nggak expect sama sekali, bahkan tim kita nggak expect sama sekali gitu, karena memang kita waktu itu kalau nggak salah memang salah satu yang termuda ya, maksudnya mahasiswa semester 2 gitu. Yang lainnya itu udah mahasiswa semester 4, semester 6 gitu. Dan ada juga beberapa kompetitor itu memang udah nama-nama yang top lah di UGM gitu. Udah sering menang lomba, petinggi di organisasi tingkat UGM dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kita waktu itu ya udahlah kayak nggak menang nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillahnya menang gitu. Jadi kita benar-benar nggak nyangka beneran gitu. Terus beneran gitu. Ya udah alhamdulillah gitu. Oke.
melihat journey kakak sampai menang itu, kakak dibimbing sama mentor gitu nggak sih? Atau sama asdos, atau sama dosennya? Atau nggak sama sekali, kayak self-study aja? Enggak sih, kita self study aja waktu itu, bener-bener kayak, kalau ada misalnya teori marketing yang kita baca dari paper atau mungkin ada dari buku, waktu itu juga ada buku marketing gitu. Karena memang salah satu timku kan anak manajemen kan. Jadi Hmm. dia, punya alah referensi-referensi untuk, teorinya itu seperti apa gitu, dan beberapa juga kita ambil dari situ. Makanya kita waktu itu, self study aja. Melihat kakak kayaknya solid banget sama teman-teman kakak gitu. Teman-teman banyak yang nanya gitu, karena sekarang kondisinya online, nyari teman belajarnya susah. Gimana cara cari tim buat lomba yang lebih ambisius tuh secara tepat, secara efektif gitu kak? Kayak ngeliat kira-kira nih orang kayaknya sepassion sama kita deh, bakal sevisi misi. Kalau kakak sendiri mulainya gimana sih PDKT dengan teman-teman lomba ini? Sebenarnya gini, eee, seseorang itu bakal, nyaman sama orang lain tuh ketika udah kenal lama gitu ya. Hmm. Ketika udah kenal lama, ketika udah, communication-nya intens, udah, sering bercanda, sering lain sebagainya, itu udah sering gitu. Nah, dari situ kita bisa, tahu nih, oh ini orang kayak begini kayak begini kayak begini gitu kan. Nah, jadi dari situ kita udah klop nih sama si orang ini tadi. Nah, oleh karena itu yang pertama harus dilakukan sebenarnya punya kenalan yang raket dulu gitu. Dan kebetulan, timku ini kan kita bertiga sama-sama dari Malang, tapi kita nggak satu SMA. Aku, kedua temanku ini, SMA-nya beda sama SMA-ku, tapi mereka satu SMA. Hmm. Tapi, yang satunya ini dia teman SD-ku dulu. Jadi, apa, udah kenal, lumayan kenal lah gitu. Jadi ketika waktu itu diajak untuk ikut lomba yang pertama itu, aku oke gitu, sambil coba-coba kan, karena emang belum pernah lomba di, waktu kuliah kan, sekalian ya coba-coba aja gitu. Jadi itu sih yang pertama harus dilakukan adalah, kenalan yang deket dulu, karena kalau kita udah kenal deket sama orang, di sana kita bakal istilahnya bisa untuk, solid gitu Hmm. ke depannya. Setuju banget. Soalnya kalau misalnya kita team up sama orang-orang yang kaku gitu, terus kayak gue nggak kenal lo gitu, itu kan bakal susah banget ya buat bonding, apalagi buat sevisi misi kerja bareng kayak gitu. Thank you Kak buat Bener tips banget. nyari temennya. Kalau online gini berarti kita harus lebih ekstrovert ya, lebih PDKT lagi. Kira-kira diajakin tuh teman-teman yang di grup angkatan, guys ada nggak yang ikut lomba gitu-gitu? Iya nggak sih Kak? Iya bener banget bisa, mungkin kalau, teman kuliah yang misalnya, belum kenal gitu, kan sering kan kita maksudnya sering kerja kelompok kalau misalnya kuliah kan, sering kerja kelompok, sering, misal ada project bareng gitu. Entar kalau, akademiknya udah selesai, coba deh, di luar itu kita ajakin, "Eh, mau nggak ikut lomba ini? Eh, mau nggak ikut lomba itu?" Gitu kan. Jadi, kita ngajak orang-orang yang memang udah, pernah bekerja sama kita gitu. Jadi itu akan lebih enak ke depannya karena, kita udah tahu kondisi mereka itu seperti apa. Setuju banget. Next nih Kak, banyak teman-teman yang nanyain, sebenarnya materi lomba marketing ini atau lomba bisnis apapun sih, itu relate nggak sih sama materi kuliah kita? Kakak tuh belajarnya dari resource yang ada di internet kah? Atau dari buku teks? Atau dari materinya dosen? Menurut Kakak, referensi yang tepat buat lomba tuh dari mana aja sih? Kalau, referensi yang tepat itu sebenarnya banyak ya. Kita bisa dari buku, bisa dari paper, bisa dari, artikel internet atau segala macam, banyak ya. Tapi sebenarnya, untuk relate atau enggaknya itu tergantung dari, program studi kita masing-masing yang kita jalani di FEB gitu khususnya. Kalau waktu aku kompetisi kemarin, memang kan, marketing ya judulnya ya, jadi ke manajemen banget. Tapi dari marketing ini aku bisa, relate karena waktu itu semester 3 kan aku ikut lomba marketing ini. Dan semester 3 juga, kebetulan waktu itu aku ambil matkulnya Mikro 1, Ekonomika Mikro 1, dan di Ekonomika Mikro 1 itu kan kita belajarnya, perilaku konsumen ya, consumer behavior. Nah, jadi di situ, ada beberapa part dari marketing yang memang, bisa diaplikasikan dari, Mikro 1 itu. Jadi waktu itu aku ya sedikit, ya lumayan relate lah
waktu itu dengan mikro sendiri. Karena memang ini sendiri kan memang ranahnya manajemen ya, tapi waktu itu alhamdulillah bisa lihat sedikit, oh ternyata aplikasinya kayak begini nih kalau di dunia nyata, konsumen tuh gini 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 gitu. Jadi ada beberapa part yang bisa tahu gitu loh. Siap. Kalau kita lihat kayak kompetisi itu kan bentuknya kayak tantangan gitu. Menurut Kak, apa sih yang harus disiapin dan apa aja ups and down selama berlomba? Misalnya, karena teman-teman Kakak nih semuanya anak organisasi jadi sibuk, kalau buat rapat tuh susah atau enggak, karena pas itu kan tiba-tiba jadi pandemi gitu. Apakah ada adaptasi ketika kuliah online, terus ada kegiatan lain kayak lomba ini? Adaptasinya sebenarnya nggak cukup susah ya, karena memang kita satu domisili kan di Malang. Jadi waktu itu kita bisa datang ke rumah, aku bisa datang ke rumah temanku atau temanku bisa datang ke rumahku, atau mungkin kita bisa kumpul di satu coworking space gitu. Waktu itu cukup mudah. Sebenarnya yang agak susah adalah ngatur jadwalnya bukan karena organisasi, sebenarnya karena akademik. Karena waktu itu semester 3 juga, dan itu pertengahan ya, semester 3 pertengahan dan itu mendekati UTS dan beberapa, final project lainnya juga yang harus dikumpulkan. Jadi, itu agak susah ngatur waktunya sama masing-masing karena memang kita beda-beda kan. Temanku satunya akuntansi, aku IE, temanku satunya manajemen. Jadi kita berbeda berbeda program studi gitu loh. Otomatis juga matkul-matkul yang diambil kan berbeda gitu. Jadi untuk nyamainnya itu agak susah sih. Tapi sejauh itu nggak sampai yang hard feeling banget gitu kayak oh ya udah kita ngerti kita sama-sama situ. Yang penting sebenarnya yang penting itu bukan cepet-cepetan selesai sih menurutku atau kita analisisnya harus gimana-gimana enggak. Sebenarnya yang penting waktu itu kita bertiga udah yang penting tiap hari ada progres gitu. Sekecil apapun itu kan progres gitu ya. Maksudnya itu baik untuk perkembangan kompetisi kita ke depannya gitu loh. Jadi yang penting waktu itu ya udahlah yang penting ada progres ke depannya. Mau sedikit mau banyak yang penting dikerjain dan selesai gitu. Oke. Setelah melewati fase-fase lomba sampai Kakak dinobatkan sebagai pemenang, kira-kira value apa sih Kak yang Kakak dapetin? Misalnya, Kakak dapat ilmu baru, kalau misalnya nanti one day kita kerja, kita harus lihat lapangan secara real, terus ini loh, materi yang kamu pelajarin di kuliah tuh nggak sia-sia kok, karena bisa diaplikasikan secara nyata gitu. Value apa sih Kak misalnya atau enggak, Kakak dapat networking juri yang Kakak bisa jadi mentor atau kenalan-kenalan lain? Iya tentu banyak ya value-nya kalau khususnya dari sini adalah kasusnya marketing gitu. Karena siapa sih yang tidak lepas siapa sih yang di dunia ini perusahaan yang lepas dari marketing itu kan nggak ada. Pasti firm itu kan pasti ada yang dijual gitu kan. Mereka bagaimana caranya memasarkan, entah pasarnya udah ada, entah pasarnya belum ada. Pasti butuh yang namanya apa ya? Insight lebih lanjut kepada produknya gitu loh. Supaya produknya ini bisa berkembang kemudian di kemudian hari. Gitu. Dan oleh karena itu marketing ini menjadi salah satu key konsep yang cocok untuk hampir semua firm yang ada di dunia ini gitu. Dan oleh karena itu value yang aku dapetin ya cukup puas itu karena bisa tahu basic marketing itu seperti apa, bisa tahu konsumen itu seperti apa, bisa tahu cost production kita seperti apa, terus kita bisa kenal sama karena waktu itu kebetulan jurinya juga petinggi-petinggi dari Nutrifood ya, jadi bisa bisa kayak kenalan lebih lanjut gitu. Waktu itu karena lombanya ada beberapa part yang memang diharuskan untuk bertemu dengan mereka, waktu itu khususnya untuk survei ke warungnya itu tadi, jadi kita bisa kenalan, oh ini loh masnya yang kakaknya yang petinggi di Nutrifood gitu. Jadi kita bisa kenal-kenalan lebih lanjut sampai follow-followan Instagram, terus chat-chatan di WA itu juga sering gitu. Oke. Ngomong-ngomong sih Kak, meskipun agak out of topic, lomba ini tuh mengarahkan Kakak ke ambisi Kakak nggak sih? Bukan ambisi sih, maksudnya lebih ke cita-cita yang Kakak inginkan di masa depan. Misalnya Kakak one day pengen
jadi benar-benar pengen jadi marketing atau jadi um, ya yang berhubungan dengan bisnis gitu? Sebenarnya kalau dari untuk future-nya nanti seperti apa, aku belum bisa menentukan ya karena aku memang tipe orang yang suka general aja gitu, coba semua, coba Hmm. yang cocok di mana gitu. Tapi dari kompetisi ini aku bisa ngasah lebih baik nih khususnya untuk public speaking karena memang dari dulu kan aku dari SMP suka host kan, suka MC, suka terus kemudian beberapa kali juga sering siaran di radio gitu dan kalau hosting sama announcing di radio itu kan gitu-gitu aja gitu maksudnya yang dibahas itu randomly gitu loh. Sementara kalau di marketing ini kan ada yang dibahas dan kemudian pembahasannya a little bit ilmiah gitu ya. Jadi kita lebih gimana caranya kita bisa brainstorming dengan cepat, lalu kita omongkan secara langsung kepada klien dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang bisa aku ambil sih karena lebih kepada soft skill-nya gitu loh. Jadi dari situ aku bisa cukup berkembang gitu. Diriku bisa cukup berkembang. Hmm. Karena aku juga dari mahasiswa yang jurusan hitung-hitungan kayak akuntansi gitu Kak, ada nggak sih teori yang benar-benar diaplikasiin atau ada kalkulasi yang benar-benar bisa dijiplak dari buku teks gitu? Atau benar-benar random aja soal-soal dari Iya, marketingnya? biasanya kalau menjiplak banget itu biasanya kasusnya bukan di kasusnya di marketing bisa biasanya untuk hitung-hitungan cost ya, hitung-hitungan cost gitu. Tapi mungkin kalau lebih spesifik adalah ketika kita ikut business case competition karena di situ nanti kita bakal ngitung expense kita berapa, terus kita ngitung mungkin bukan mungkin ke akuntansinya juga ada, tapi mungkin mostly akan lebih banyak ke manajemen keuangan. Itu Hmm. nanti bisa udah ambil manajemen keuangan belum, Azra? Belum ya? Belum. Belum. Itu nanti bisa semester 3 mungkin financial management itu. Nah, itu benar-benar kayak basic banget buat ikut segala macam kompetisi itu adalah manajemen keuangan satu karena di situ kita bisa hitung return on investment, return on equity, terus kalau kita mengambil proyek ini setelah dihitung-hitung layak atau enggak untuk kita ambil dan lain sebagainya, itu nanti basicnya di situ, di manajemen keuangan satu. Jadi itu waktu aku ikut business case competition, salah satu business case competition yang aku ikutin, ada beberapa metode penghitungan yang memang aku ambil dari catatanku dan buku buku apa buku teori waktu itu bahan bacaan yang waktu aku ambil di mata kuliah manajemen keuangan satu karena itu benar-benar relate banget dan memang menjadi standar perhitungan internasional untuk kamu bisa mengembangkan satu produk gitu. Oke Kak, thank you banget buat insight dari perlomba yang tadi mengenai lomba marketing tadi, insightful banget karena jujur mungkin Azra dan teman-teman maba tuh baru aware sama lomba-lomba kayak business plan, business case, tapi ternyata ada cabang lomba lain yaitu marketing dan benar-benar aplikatif. Karena sejujurnya yang lebih challenging itu ketika kita memang harus dihadapi sama kondisi lapangan, bukan ngerjain case yang fiktif ya Kak. Jadi kayak kita merasa solusi yang kita tulis nih buat apa sih sebenarnya, kan lebih baik lebih membuat bahagia gitu kalau kita udah brainstorming susah-susah, problem solving yang lumayan berat gitu, dan akhirnya bisa ngebantu orang lain. Nah, mungkin Azra juga pengen sharing sedikit, Azra pernah ikutan juga lomba case and consulting yang harus menghadap ke UMKM juga. Jadi kita harus analisis kira-kira dari UMKM ini masalahnya ada apa sih, apakah di SDM-nya, ataukah di keuangannya, dan kira-kira di masa pandemi ini kita bisa ngebantu apa buat mendongkrak profit dari UMKM gitu. Dan kalian harus benar-benar nyoba karena hitung-hitung masih semester 1, semester 2, belum ke semester yang lebih challenging gitu. Next Kak, mungkin Azra mau tanya, karena Azra juga pernah experience ya untuk nyiapin lomba itu membutuhkan waktu yang cukup lama, terus perlu rapat-rapat berjam-jam gitu sama teman-teman. Kakak sendiri gimana sih cara mengatur manajemen waktu supaya akademiknya oke, tugas-tugasnya oke, dan juga lombanya lancar juga? Biasanya kalau aku pribadi dalam manajemen waktu ya, biasanya kalau misalnya nggak hektik banget,
itu aku fleksibel aja, kayak misal pagi itu udah kepikir kayak oh hari ini mau ini gitu. Tapi fleksibel aja, nggak harus semuanya selesai gitu. Itu kalau longgar. Kalau misalnya lagi hektik, misalnya lagi ada lomba, terus ada tugas kuliah yang lagi harus diselesaikan dalam minggu itu, terus juga harus ada deadline dari organisasi. Itu biasanya aku pakai Keep gitu, pakai Google Keep itu aku tulis kayak biasanya aku tulisnya itu di weekend gitu. Kayak Senin ini harus selesai ini, Selasa harus selesai ini, Rabu sampai Jumat selesai ini. Nah itu ketika kita udah merinci apa yang harus kita selesaikan dalam satu minggu, itu akan lebih apa ya, lebih enak gitu menjalaninya karena kita udah tahu hari itu apa yang harus kita selesaikan gitu. Itu kalau biasanya aku hektik kayak gitu. Jadi caranya kita rinci apa yang harus diselesaikan. Toh kalau misalnya nggak selesai, biasanya aku akan di situ akan setiap hari itu bakal aku spare kayak 2-3 jam yang kosong itu untuk mengerjakan hal yang belum selesai itu. Karena memang aku tipe orangnya yang suka main ya, maksudnya suka keluar, suka ngopi dan lain sebagainya gitu. Dan aku nggak mau ketika aku main itu aku kepikiran untuk apa namanya, untuk kepikiran kerjaan yang belum aku selesaikan tadi. Nah, oleh karena itu, karena aku ketika main aku tidak mau kepikiran untuk hal-hal yang belum aku selesaikan tadi. Nah, oleh karena itu aku selesaiin dulu supaya waktu spare yang aku tadinya bisa buat main dengan tenang, bisa buat main itu akan aku jalani dengan tenang gitu loh, nggak kepikiran kerjaan yang lainnya karena memang kalau main kepikiran kerjaan yang lainnya itu kayak mainnya sia-sia gitu, ngapain main kepikiran kerjaan gitu kan. Jadi ya lebih kepada apa ya, pintar-pintarnya kita karena tiap orang beda-beda gitu loh cara mengatur waktunya gitu kan. Ada yang santai aja tapi tiba-tiba selesai. Ada yang pengennya tek 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 itu harus selesai semua. Jadi kembali kepada diri kita sendiri gimana caranya kita mengatur jadwal-jadwal kita. Berarti base tergantung sama prioritas ya Kak. Kalau misalnya kita emang orangnya pengen santai, lebih suka untuk eksplor keluar, ya udah monggo, intinya tahu prioritas dan tahu apa ya, kapan kita harus berhenti bekerja, kapan kita harus rehat. Dan kalau bagi Iya, teman-teman yang tahu kapasitas diri gitu ya khususnya. harus bisa punya porsi senang-senang dan juga porsi untuk seriusnya gitu. Kakak sendiri di kedepannya gitu, ada nggak sih target kompetisi yang kamu ikutin, misalnya lomba prestige kayak L'Oreal Business Competition yang setauku sih ada informasi gitu, kalau menang nanti kakak ke Eropa gitu, atau nggak ada target yang benar-benar khusus gitu? Ada target sebenarnya karena memang aku mahasiswa prodi ilmu ekonomi ya. Khususnya aku lebih pengen ke paper atau essay competition gitu loh. Maksudnya itu kan iya banget gitu loh. Maksudnya kita tahu permasalahan yang ada di satu daerah seperti apa, terus nanti model regresi dari permasalahan itu seperti apa, terus kita bisa tahu dampaknya apa, pengaruhnya satu variabel ini terhadap permasalahan ini itu apa, terus dari situ kita kan bisa tahu kayak policy apa yang harus kita keluarkan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah jadi di situ aku kedepannya pengen ikut kompetisi yang semacam itu sih, karena memang kita sebagai insan ilmu ekonomi harus bisa tujuan kita kan tentu untuk meningkatkan welfare dari masyarakat kan, dan oleh karena itu dari situ aku kedepannya ingin mengikuti kompetisi yang kayak gitu sih, tapi sejauh ini aku masih belajar karena memang basic-basicnya ada di semester 4 ini, di makro 2, di econometrics dan lain sebagainya itu masih dipelajari di semester ini gitu. Siap-siap, semangat Kak buat targetnya nanti, semoga dimudahin buat lomba esainya, karya tulis sama konferensi ya Kak, Amin. nanti papernya akan dibawa ke konferensi gitu. Biasanya kalau paper itu ya ada yang beberapa yang dibawa ke konferensi, ada juga yang beberapa disubmit dan dipresentasikan ke mungkin ke pejabat publik atau mungkin ke profesor-profesor dan lain sebagainya, itu kan juga ada. Jadi tergantung kompetisinya yang mengadakan seperti apa aja sih. Dan maybe before kita selesaiin sharing session kali ini, ada nggak sih Kak kalimat motivasi dari Kakak nih supaya teman-temanku yang sangkatan atau sangkatan sama Kakak atau adik tingkat yang nonton ini
semangat berdinamika di kampus dan semangat untuk mencari diri kita gitu? Sebenarnya kunci untuk bisa dalam every single thing in your life itu cuma 3 sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri adalah yang pertama kita be yourself, karena tiap orang kan beda-beda ya, maksudnya kapasitasnya beda-beda, terus yang disenangin beda, passionnya beda. Gitu. Jadi ketika kita tahu diri kita itu seperti apa, di situ kita akan lebih lebih enak gitu menjalani ke depannya, karena kita tahu oh ini sudah sesuai nih sama kemampuan aku, oh ini udah sesuai nih sama passion aku. Jadi ketika kita menjalannya enak, insya Allah kedepannya bakal sukses. Gitu. Ketika kita mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita sendiri. Oleh karena itu, be yourself adalah satu hal yang pertama harus dilakukan. Yang kedua, setelah kita be yourself adalah enjoy the moment, enjoy every moment yang bisa kalian jalanin di kehidupan kalian. Karena ketika kita enjoy akan sesuatu, kita akan enak gitu. Kita bisa ceria ke banyak orang, kita bisa menjalani apa yang kita jalankan itu dengan senang hati. Terlebih lagi kalau misalnya nanti dalam long term bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kan bakal jauh lebih baik gitu. Karena kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Gitu. Oleh karena itu enjoy every moment menjadi kunci yang kedua untuk kita menjalani sesuatu. Gitu. Khususnya tadi ya dalam mencari passion gitu ya. Ketika sudah tadi menemukan be yourself, kita udah menemukan passion yang tepat dan kita enjoy, itu kita akan enak gitu jalanin ke depannya, karena memang ketika udah enak ya itu tadi kita bisa mendapatkan banyak positif impact dari apa yang kita lakukan itu. Kemudian yang terakhir sebenarnya adalah believe yourself. Karena ketika kita sudah menemukan passion, sudah melakukannya dengan senang hati, tapi kita masih di ambang-ambang keraguan. Kita bisa nggak sih sukses dengan apa yang kita lakukan saat ini ke depannya? Nah, kuncinya adalah kita percaya gitu, bahwasanya apa yang kita lakukan ini bisa membawa dampak baik ke depannya, sehingga diri kita bisa develop ke depannya, bisa berkembang ke depannya. Karena kita yakin kita bisa menjalankan sesuatu itu dengan baik, kemudian ke depannya kita bisa untuk istilahnya represent the best version of ourselves ke depannya gitu. Karena sebagaimana kita ketahui orang kan beda-beda, representnya seperti apa, best version mereka itu seperti apa kan. Jadi ketika kita udah yakin, secara langsung nanti itu akan keluar kok outcome yang kita harapkan ke depannya, karena kita udah yakin sama diri kita sendiri, terlebih juga mungkin ditambah dengan ibadah ya, itu nanti ketika kita udah usaha dan ibadah, insya Allah semuanya bakal didapat dengan baik. Oke, berarti tadi kesimpulannya yang pertama, kita harus be yourself, kita harus yakin bahwa setiap dari kita itu punya potensi, punya minus plus, tapi tugas kita adalah terus mencari ya, Kak. Yang kedua Benar-benar. itu, enjoy the moment. Jadi ketika kita dihadapi sama hal yang sulit, udah jalanin aja dengan kapasitas yang kita punya. Yang terakhir itu, tadi tentang apa ya, Kak? Believe yourself. Ya, believe yourself. Percaya sama diri sendiri bahwa semua orang tuh punya kapasitas buat maksimal di skill tertentu. Jadi kolaborasilah sama teman-teman yang mungkin keahliannya berbeda sama kita. Jadi kita bisa saling bersinergi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fabian atas kesediaannya untuk sharing-sharing tentang pengalaman Kakak ikut lomba marketing. Jujur insightful banget bagi Azra yang mungkin belum pernah dan maybe akan mengikuti lomba marketing sebagai panduannya gitu. Udah mencerahkan banget buat Azra. Kira-kira nanti kalau ikut lomba bakal harus siapin apa aja dan harus mempersiapkan mental kah atau jadwal kah atau manajemen waktu yang tepat gitu. Terakhir mungkin Kakak ada closing statement tentang apapun, tentang dunia mahasiswa, tentang motivasi, Kak. Tentang apapun itu kehidupannya udah Ya. dijalanin aja. yang namanya kehidupan kalau kita susah kan, kita hidup di dunia ya, pasti semua hal itu pasti bakal selesai gitu. Jalanin aja semampu kita. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, jalanin semampu kita, karena ketika kita sudah berusaha dengan baik,
itu nanti akan selesai kok. Kita nggak perlu worry about it karena nanti pasti akan selesai. Gitu. Siap-siap. Terima kasih teman-teman yang udah tertarik untuk mengikuti konten ini dan udah menyimak sampai selesai. Makasih juga sekali lagi buat Kak Fabian karena kesediaannya dan ilmu-ilmu soft skill atau ilmu tentang kehidupan yang bisa Azra serap dan juga teman-teman serap nantinya. Mohon maaf teman-teman kalau di konten ini banyak salah atau banyak hal-hal yang mungkin belum terjawab nih dari benak teman-teman. It's okay, nanti Azra bakal nyiapin kontak dari Kak Fabian atau Azra sendiri. Kalau kalian nih kepo tentang Kak, bisa nggak sih aku collab sama kakak atau bisa nggak sih aku collab sama Kak Azra gitu. Nanti aku akan sediakan kontaknya di description box, so just stay tune. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Azra udah mengundang ya. Siap.